Tema 9. Benda-benda di sekitar kita. Subtema 3. Manusia dan benda di lingkungan. Pembelajaran 4. Sore hari, Edo sedang duduk-duduk santai bersama ayah dan ibunya. Mereka duduk sambil menonton siaran televisi swasta yang sedang menyampaikan berita. Pada saat-saat tertentu, acara di televisi ada jeda iklan. Setelah iklan selesai, acara di televisi kembali dilanjutkan. Ketika Edo sedang asik menonton berita bersama ayah dan ibunya, tiba-tiba diselingi iklan. Salah satu iklan yang muncul terlihat dalam cuplikan gambar berikut. Amatilah iklan yang dilihat Edo. Setelah mengamati iklan tersebut, informasi yang diperoleh adalah iklan berisi penawaran sebuah produk sabun mandi cair yang bermerek Keren. Dengan menggunakan sabun mandi tersebut akan membuat badan menjadi wangi dan segar. Sabun mandi berfungsi untuk membunuh dan melindungi badan dari kuman saat mandi maupun saat cuci tangan sebelum makan. Iklan elektronik adalah iklan yang menggunakan media berbasis perangkat elektronik. Secara spesifik, iklan elektronik dapat berupa 1. Iklan radio. Iklan radio memiliki karakteristik hanya dapat didengarkan melalui audio atau suara saja. Suara tersebut dapat berupa suara atau kata-kata manusia yang teratur, musik dan sound effect atau suara-suara yang tidak beraturan maupun efek suara alam. 2. Iklan televisi. Iklan televisi memiliki karakteristik mengandung suara, gambar, dan gerak. Oleh karena itu, pesan yang disampaikan sangat menarik perhatian dan impresif. 3. Iklan media digital interaktif atau internet. Iklan media digital interaktif atau internet adalah iklan yang memanfaatkan media internet untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Iklan ini disampaikan dalam bentuk website, blog, maupun YouTube. Iklan ini dapat berupa video maupun banner animasi. Pernahkah kamu mengamati iklan elektronik yang berisi anjuran untuk menjaga persatuan dan kesatuan? Persatuan dan kesatuan dalam hidup bermasyarakat dan berbangsa harus tetap dijaga oleh semua warga masyarakat. Agar persatuan dan kesatuan tetap terjaga, semua warga masyarakat harus selalu mengembangkan sikap toleransi, rasa persatuan dan kesatuan, dan kekeluargaan. Tidak hanya warga masyarakat, pemimpin-pemimpin bangsa pun selalu berupaya untuk membina persatuan dan kesatuan hidup bermasyarakat dan berbangsa. Usaha-usaha yang dilakukan pemimpin bangsa dalam membina persatuan dan kesatuan bermasyarakat dan berbangsa antara lain 1. Mengadakan festival budaya. 2. Mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di setiap acara resmi dan dimanapun berada. 3. Menjalankan pemerintahan secara adil dan terbuka. 4. Mengadakan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. 5. Menciptakan kebebasan masyarakat untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 6. Membina sikap saling menghormati dan menghargai antar pemeluk agama. 7. Mengadakan peringatan hari-hari besar nasional dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Setiap warga masyarakat harus selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan agar tercipta kerukunan hidup. Jika anggota masyarakat tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan, maka ia akan berbuat semaunya dan pada akhirnya menimbulkan permasalahan. Beberapa contoh perilaku yang tidak menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan sehingga mengakibatkan tidak rukun antara lain 1. Peserta didik bersikap sombong dan memilih-milih teman di sekolah. 2. Pertengkaran antar warga. 3. Tawuran antar pelajar atau warga. 4. Merendahkan atau mengejek agama lain sehingga terjadi perselisihan. 5. Konflik antar suku dan lain-lain.
Perilaku-perilaku di atas harus dihindari dan diupayakan tidak terjadi dengan cara memperbesar rasa toleransi. Sekarang, bacalah teks yang berjudul "Kesombongan Membawa Petaka" berikut. Setelah kalian membaca cerita kesombongan membawa petaka, sikap seperti Benny sudah selayaknya tidak kita tiru. Sikap sombong seperti yang dilakukan oleh Benny dapat menjadi penyebab pecahnya persatuan dan kesatuan. Para pemimpin bangsa kita terdahulu pun sangat menjaga agar rasa persatuan dan kesatuan tidak terpecah. Tahukah kamu, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam? Indonesia terdiri atas berbagai suku bangsa yang memiliki budaya masing-masing. Keanekaragaman budaya juga merupakan suatu kekayaan yang unik dan tidak dimiliki oleh negara lain. Kekayaan alam yang melimpah dan budaya yang beraneka ragam memengaruhi mata pencaharian masyarakat Indonesia. Beragamnya budaya membuat mata pencaharian masyarakat Indonesia juga beraneka ragam. Kita harus selalu menghargai keanekaragaman mata pencaharian masyarakat di lingkungan sekitar dan di Indonesia pada umumnya. Caranya antara lain sebagai berikut. 1. Tidak mencela dan merendahkan mata pencaharian orang lain. Mata pencaharian masyarakat di Indonesia sangat beragam, mulai dari pedagang asongan, pengamen, pegawai, karyawan swasta, hingga pengusaha. Apapun pekerjaan orang lain, kita tidak boleh merendahkan. Misalnya, kamu mendapati seorang pengamen yang mencari uang dengan berjalan dari rumah ke rumah sambil bernyanyi. Kamu harus tetap menghormatinya, tidak boleh mencela bahkan merendahkan. 2. Menghormati orang yang sedang bekerja. Kamu harus menghormati orang yang sedang bekerja, tidak peduli pekerjaan itu bagus atau tidak menurut kamu. Misalnya, kamu sedang memasuki gerbang sekolah. Kebetulan ada tukang kebun yang sedang membersihkan halaman. Sebaiknya kamu menyapa dan setidaknya menganggukkan kepala. 3. Menghargai pekerjaan orang lain. Apapun pekerjaan orang lain harus tetap dihargai. Jangan pernah membeda-bedakan orang hanya berdasarkan pekerjaan saja. Sebagai peserta didik, kamu harus menghargai pekerjaan siapapun. Misalnya, dengan ibu penjaga kantin sekolah, pedagang kaki lima, pemulung, dan lain sebagainya. 4. Membiasakan membeli produk-produk lokal. Sebagai contoh, tetanggamu memiliki usaha produk sendal dan tas. Jika kamu ingin membeli tas dan sendal, sebaiknya belilah produk dari tetanggamu. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk menghargai mata pencaharian masyarakat. 5. Membiasakan mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri. Mengonsumsi makanan dan buah-buahan dalam negeri dapat mengangkat hasil pertanian masyarakat, sehingga secara tidak langsung dapat membantu menyejahterakan petani Indonesia. Kamu telah mengetahui cara menghargai mata pencaharian masyarakat yang multibudaya untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Sekarang, cobalah berdiskusi dengan temanmu tentang cara menghargai kegiatan orang lain dalam usaha. Nah, dari pembelajaran ini, apakah anak-anak sudah paham dengan materi yang disampaikan? Jika mengalami kesulitan, kamu dapat menanyakan kepada orang tuamu. Tetap semangat dan rajin belajar ya.